Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan kawan, benar-benar Anda berada kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi makin berkesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapan menghadapi seleksi akademik PPG atau yang kita kenal dengan soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Di mana pada pertemuan kali ini Mang Aki akan membahas soal literasi numerasi untuk part 16. Jadi Mang Aki alhamdulillah sudah masuk part 16 untuk persiapan kita menghadapi pretest PPG dalam jabatan ini. Dan untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini, silakan searching lagi video Mang Aki sebelumnya ya, dari part 1 sampai part 15-nya, karena ini Mang Aki sudah masuk di part 16. Soal ini dibuatkan berdasarkan FRI PPG dalam jabatan yang beredar di alam jagat raya ini gitu kan, yang mudah-mudahan apa yang Aki berikan, apa yang Aki sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Baik, untuk bersatu kita langsung juga TKP gitu kawan ya. Di sini sudah sedikit semua salah, namun apapun masalahnya video butuh susru gitu ya, selalu ya masalahnya semuanya sebaik solution biar apa? Iya betul, biar ekspresi gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba dong ya. Belajar kelompok adalah suatu kegiatan belajar yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Pada umumnya, ruang kelas menjadi tempat proses pembelajaran kelompok. Dengan belajar di kelas, kamu dan semua anggota kelompok lainnya akan lebih terarah karena ada pembimbing dari seorang guru. 4 orang siswa yang tinggal dalam satu perumahan seperti pada gambar berikut. Ada rumah Andi, rumah Budi, rumah Cindy, rumah Demas. Dan ini ada pos ronda ya. Oke. Ini ada rumah sakit, lapangan sepak bola, SMA Harapan Kita, masjid. Pertanyaannya adalah, untuk mengerjakan tugas matematika, Adi naik sepeda menuju rumah temannya. Pada hari Senin, ia naik sepeda menuju rumah Cindy dengan menempuh jarak 300 meter. Jadi Adi, mana Adi? Ke rumah Cindy itu 300 meter. Jadi Andi ke rumah Cindy naik sepeda berarti itu 300 meter. Nah, oke, kita ketahui terus aja di sini. Pada hari Selasa, Budi berjalan kaki menuju rumah Demas dengan menempuh jarak 550 meter. Budi, rumah Demas. Berarti Budi dari sini ke rumah Demas jalan kaki nih, ini sepeda, kalau ini sepeda ya. Kalau sepeda kayak gini lah. Ini bannya, ada bannya ya, ada bannya. Ini ada sepedanya gitu kan. Gitulah. Kalau ini jalan kaki nih dari Budi ke rumah Demas, jaraknya itu 550 meter. Oke. Jarak rumah Adi ke rumah Budi itu sama dengan jarak rumah Budi ke rumah Cindy. Berarti dari sini ke sini itu sama dengan dari sini ke sini. Oke, nih. Jarak rumah Adi ke rumah Budi ya sama dengan jarak Budi ke rumah Cindy. Oke, sama. Berdasarkan wacana di samping, jika Demas berjalan kaki menuju rumah Adi dengan kecepatan tetap 50 meter per menit, banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk pulang pergi adalah titik-titik menit. Oke, pertanyaannya gitu ya. Jadi Demas berjalan kaki menuju rumah Adi. Demas ke rumah Adi. Demas ke rumah Budi ke rumah Demas itu kan 550 meter ya. Berarti jarak rumah Demas ke rumah Budi itu sama dengan Budi ke rumah Demas gitu. Lihat itu 550 meter. Sementara di sini Demas berjalan kaki menuju rumah Adi. Berarti ke rumah Adi masih kurang ke sini. Nah, berarti sementara ke sini itu adalah berapa meter nih? Berarti itu jarak dari rumah Adi ke rumah Budi. Mana? Jarak rumah Adi ke rumah Budi sama dengan jarak rumah Budi ke rumah Cindy. Disebutin nggak nih? Disebutin nggak? Pada hari Senin, ia naik sepeda menuju rumah Cindy dengan menempuh jarak 300 meter. 300 meter. Oh, 300 meter ternyata. Jadi jarak rumah mana 300 meter? Dari Adi ke rumah Cindy itu 300 meter. Berarti dari Adi ke Budi 150, dari Budi ke Cindy 150. Karena apa? Karena rumah Adi ke rumah Budi itu sama dengan rumah Budi ke rumah Cindy. Otomatis di sini juga 150 meter. Nah, karena ini 150 meter. Gitu kan ya. Sementara ini kan udah ketahui 150. Berarti 150 meter totalnya nih. Total jarak ya, tot jak aja total jarak gitu ya. Total jarak gitu ya. Oke, sama dengan 150 meter ditambah 550 meter. Jawabannya berarti 700 meter ya. Nih 700 meter. Di mana kecepatannya itu 50 meter per menit. Jadi 50 meter per menit. Jadi 10
satu menitnya itu 50 meter. Banyak waktu yang dibutuhkan pulang pergi adalah berarti ya udah 700 dibagi 50 aja kawan-kawan. Coret, cut, cerot gitu ya. Tinggal 70 bagi 5, 7 bagi 5 dapat 1 kan, 1 kali 5, 5. 7 kurangi 5, 2, 20 bagi 5, 4, 14. Berarti 14 menit. Nah, satu kali perginya itu dari rumah Demas ke rumah Adi itu 14 menit. Sementara yang ditanyakan di sini adalah pulang pergi. Kalau pulang pergi berarti 14 menit tambah 14 menit. Ya udah, berarti jawabannya yang 28 menit. Jadi nanti kalau optionnya ada, kawan-kawan tinggal pilih 28 menit. Itu mudah bukan? Bukan, gitu kan yang diantusin. Idap, isi mantap. Kalau mantap, next, lanjut. Masih soal yang sama, yaitu belajar kelompok adalah suatu kegiatan belajar yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang untuk menyelesaikan suatu kerjaan. Oke, ini sama ya rumah adik ini. Oke, pertanyaannya adalah, untuk menjalankan tugas mereka, Adi naik sepeda menuju rumah temannya pada hari Senin, naik sepeda menuju rumah Cindy dengan menempuh jarak 300 meter. Udah sama kayak tadi ya. Pada Selasa, Budi berjalan kaki menuju rumah Demas dengan menempuh jarak 550 meter. Jarak rumah Adi ke rumah Budi sama dengan jarak rumah Budi ke rumah Cindy. Berdasarkan wacana di atas, berilah tanda checklist untuk setiap pernyataan berikut yang benar. Jadi kita hanya memberikan checklist pada pernyataan yang benar ya. Pertama, ya kedah hadapi dulu dia dengan senyum manis. By solution. Biar apa? Iya betul. Benar sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba dong ya. Jarak rumah Adi ke rumah Budi adalah 150 meter. Jarak rumah Adi ke rumah Budi. Adi ke rumah Budi adalah 150 meter. Benar kan? Karena dari sini ke sini tadi kan 300 meter ya. Berarti ini 150 meter, ini 150 meter gitu ya. Dari Demas ke Budi itu kan 550 meter. Ini ke sini kan berarti 150 meter. Berarti pernyataan yang benar pertama adalah benar. Checklist gitu ya. Checklist di sini. Oke, next. Jarak rumah Budi ke rumah Cindy adalah 200 meter. Budi ke rumah Cindy. Budi ke rumah Cindy. Salah, harusnya Budi ke rumah Cindy itu sama kan 150 meter ya. Berarti ini wrong, ini jangan di checklist, ini wrong. Oke. Jarak rumah Cindy ke rumah Demas adalah 400 meter. Cindy ke rumah Demas itu 400 meter. Benar gak? Kalau dari rumah Demas ke rumah Budi itu 550, oke. Nah ini. Sementara dari sini ke sini itu adalah 150 meter. Berarti sisanya 550 kurangi 150 itu 400. Berarti rumah Demas ke rumah Cindy itu 400 meter kawan-kawan. Ya berarti ini Demas jarak rumah Cindy ke rumah Demas betul, ini betul kawan-kawan, checklist gitu kan ya. Berikutnya jarak rumah Adi ke rumah Demas adalah 750 meter. Adi ke rumah Demas. Kelebihan nih harusnya berapa tadi? Harusnya 550 meter ditambah total jarak tadi ya, tot jarak 550 tambah 150. 700 meter. Harusnya 700 meter kawan-kawan. Sementara di sini adalah 750 meter. Kelebihan berarti ini wrong. Gitu kan? Azin. Idap, izin mantap. Kalau mantap mudah bukan? Bukan gitu kan ya. Soalnya next number 3. Masih soal belajar kelompok kawan-kawan ya, soalnya sama. Jadi kalau kita untuk belajar baca bolehlah dibaca lagi lah. Belajar kelompok adalah suatu kegiatan belajar yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Pada umumnya ruang kelas menjadi tempat proses pembelajaran kelompok. Dengan belajar di kelas, kamu dan semua anggota kelompok lainnya akan lebih terarah karena ada pembimbing dari seorang guru. 4 orang siswa yang tinggal dalam satu perumahan seperti pada gambar berikut. Rumah Adi, rumah Budi, rumah Cindy, rumah Demas, pos ronda, masjid, Islam harapan kita 8 pos sekolah, rumah sakit. Oke. Itu juga sama kawan-kawan. Nah ini pertanyaannya. Karena terjadi kebanjiran akibat musim hujan, rumah Budi pindah tempat di antara rumah Cindy dan rumah Demas. Rumah Budi itu kebanjiran nih, pindah tempat katanya. Di antara rumah Cindy dan rumah Demas. Berarti rumah Cindy dan rumah Demas di antara ini nih. Tadi dari sini ke sini tuh kita udah tahu kan 400 meter ya. Dari sini ke sana 150 meter, ini ke sini 150 meter. Berarti total dari rumah Demas ke Budi itu kan 550 ya. Di sini juga sama. Sini 150 meter. Oke. Sementara rumah Budi pindah tempat di antara rumah Budi itu di antara rumah Cindy dan rumah Demas. Berarti di sini nih, di antara sini nih. Bisa jadi 200 meter gitu ya. Pilihlah benar atau salah dalam setiap pernyataan berikut. Oke, pernyataannya. Selisih jarak rumah Cindy dan Budi, Budi dengan jarak selisih
selisih jarak rumah Cindy dan Budi. Oke. Dengan jarak rumah Adi dan Budi adalah 300 meter. Oke, selisih antara rumah Cindy dan Budi. Cindy dan Budi mana? Di sini kan selisih dan Budi. Selisih jarak rumah Cindy dan Budi dengan jarak rumah Andi dan Budi, Adi dan Budi, Adi dan Budi. Adi dan Budi ini 150 meter ya. Ini ke sini 150 meter kan? Selisihnya nih. Jarak rumah Cindy dan Budi. Cindy dan Budi, Cindy dan Budi, Cindy dan Budi. Ini Cindy dan Budi itu 150 kan? 150 meter. Dengan jarak rumah Adi dan Budi adalah 300 meter. Oke, selisihnya ya. Dari sini ke sini itu jarak, berarti selisih jarak 150. Ike dan Budi adalah 300 meter. Oke. Jarak rumah Cindy dan Budi ini 150 kan? Oke. Kemudian jarak rumah Adi dan Budi 150. Oke, 300 meter. Oh, bisa lah, bisa ya, benar berarti ini. Selisih jarak rumah Demas dan Budi. Berarti ke sini ya. Demas ke Budi itu adalah 550 kawan-kawan. 550 selisihnya. Selisih itu berarti perbedaan ya. Oke, kita cek dulu lah. Dengan jarak rumah Adi dan Budi adalah 300 meter. Adi dan Budi itu 150 ya. 150. Oke, selisihnya berarti kurangnya aja. 400 harusnya ini, berarti ini wrong. Salah, berarti ini salah. Ya ini juga sama berarti kawan-kawan. Harusnya 150 dengan 150 ini selisihnya itu 0 harusnya. Ini salah juga pilihnya, sorry kan. Kan ini tadi. Jarak rumah Cindy dan Budi itu kan 150. Selisihnya, berarti selisihnya. Kemudian jarak rumah Adi dan Budi 150 juga. Selisihnya jadi 0 kawan-kawan ya. Perbandingan jarak rumah Remas dan Budi sebelum pindah dan sesudah pindah adalah 9/4. Oke. Kita nggak tahu ya ini. Perbandingan jarak rumah Demas dan Budi itu perbandingan jarak rumah Demas dan Budi itu kan berarti di sini 550 ya, 550. Dengan jarak rumah Adi dan Budi sebelum pindah dan sesudah pindah adalah 9/4. Sebelum pindah kan 550 ya. Kemudian sesudah pindah berarti di sini ya antara 200, berarti 200 lah. Coret berarti 255 per 200 nih, 550 berarti 9/4. Ini wrong kayaknya nih, kawan-kawan juga salah ya. Perbandingan jarak rumah Cindy dan Budi itu 150. Oke, 150 perbandingannya. Dan Budi sebelum pindah, Cindy dan Budi sebelum pindah, oke, 150. Dan sesudah pindah berarti di sini adalah sesudah pindah di tengah-tengah nih. Budi pindah kan di sini di antara, berarti 200 ya, 200. Coret 15 bagi 5 aja bagi 5 perkecil berarti atau ini coret gitulah, tinggal 15 per 20 bagi 5, bawah bagi 5 perkecil, 15 bagi 5 3, 20 bagi 5 4. Udah 3/4 betul ini kawan-kawan ini ternyata ya. Oke, dia ya, hati-hati untuk selisih. Jadi yang ditanyakan kan selisih. Kalau selisih berarti pengurangan kawan-kawan. Jadi selisih jarak rumah Cindy dan Budi itu kan 150. Dan dengan jarak rumah Adi dan Budi 150, berarti selisihnya adalah 0. Nah, berarti salah. Ini sebentar di sini 300. Termasuk juga yang ini. Selisih jarak rumah Demas dan Budi itu kan 550. Kemudian jarak rumah Adi dan Budi 150, berarti harusnya 400 ya. Sementara di sini 300, berarti wrong juga, wrong gitu ya. Ya apalagi ini wrong ya. Yang betul adalah yang ini. Begitu kan Anzen? Idap, ijaman top, mudah bukan gitu kan ya. Oke, next. The last number nih, kalau nggak salah ini last number ya. Soalnya tentang kelereng gitu, kelereng ya. Soalnya kayak gini-gini ya, baca dong ya. Kelereng adalah bola kecil seukuran kerikil yang biasanya terbuat dari kaca atau marmer. Oke, ya iyalah. Kalau yang besar itu bukan kelereng tapi bola gitu ya. Kelereng mempunyai jenis yang bermacam-macam. Kelereng mempunyai berbagai macam corak warna yang indah dan unik. Andi mempunyai hobi bermain kelereng. Setiap hari ia membeli kelereng dengan jenis warna yang berbeda. Banyaknya kelereng yang dibeli Andi selama 1 minggu dapat disajikan pada diagram berikut. Senin itu yang biru 3, ya banyaknya kelereng 3. Yang oranye itu merah ya.
yang biru itu merah, kuning, biru. Nah, yang hitam biru, ini biru, ini biru. Berarti merahnya 3, kuningnya 7, birunya 7. Kalau hari Selasa, merahnya 4, kuningnya 6, birunya 11. Terus begitu ya. Pertanyaannya apa nih? Berdasarkan bacaan di atas, berilah tanda silang, oke, tanda checklist untuk setiap pernyataan berikut yang benar. Jawaban benar mungkin lebih dari 1, oke. Rata-rata jumlah kelereng merah yang dibeli Andi dalam 3 hari pertama adalah 4. Rata-rata ya, rata-rata jumlah kelereng merah. Berarti pertama kita hadapi dulu dia screen manis. Baik, solution. Biar apa? Iya betul, biar sepeda sih gitu katanya. Soalnya kayak gitu cepet ya. Rata-rata jumlah kelereng merah yang dibeli Andi dalam 3 hari pertama adalah 4. 3 hari pertama berarti Senin, Selasa, Rabu. Rata-ratanya berarti 3 tambah 4, 7 tambah 5, 12. Berarti 3 tambah 4 tambah 5. Bagi 3 kan 3 hari ya. Berarti 7 tambah 5, 12. Bagi 3 adalah 4. Betul berarti ini kawan-kawan ya. Berikutnya. Rata-rata jumlah kelereng merah yang dibeli Andi dalam 3 hari pertama adalah 3. 3 hari pertama tadi harusnya 4 ya. Berarti ini wrong kawan-kawan ya. Karena sudah kita hitung. Modus dari jumlah kelereng kuning yang dibeli di Andi dalam 1 minggu adalah 7. 1 minggu berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan? Katanya modus nih. Modus itu berarti nilai yang sering muncul. Berarti yang mana nih modusnya? Warna apa nih? Warna kuning. 7, 6, 8, 12, 6, 10, 2. 7 berarti ini wrong ya. Karena 7 itu ada modus itu nilai yang sering muncul. Coba kita cek ya. Senin itu yang warna apa nih? Warna kuning ya. Senin itu 7. 7, kemudian 6,6 dulu berarti ya. Sebelum 7 kita susunin dulu. Kemudian 6, 7, kemudian 8. Oke, ada. Kemudian dia 12, ada. 12. Kemudian 7, 6, 8, 12, 6 lagi. Bolehlah tulis 6 lagi. Kemudian 10, oke, kemudian 7. Nah, yang sering muncul adalah 7 ya. 7 ini 7 1 kali. Oke, 2 kali. 2 kali ini ya. Sementara di sini ada 6 juga. 6 juga 2 kali ya. 6. Berarti modusnya yang mana nih? Modus itu adalah nilai yang sering muncul nih. Berarti mana? Modus dari jumlah kelereng kuning yang dibeli Andi dalam 1 minggu. Bisa lah 7 ya. Bisa masuk 7. Berarti wrong. Betul ya ini. Bisa 7, bisa 6 sebetulnya ya. Tapi di sini ya 7 berarti. Oke, kalau modusnya kayak gitu. Median dari data dari jumlah kelereng biru yang dibeli Andi dalam 1 minggu adalah median itu adalah dari jumlah kelereng biru yang dibeli Andi. Median itu nilai tengah. Dari yang biru, yang warna apa nih? Biru ya. 1 minggu biru. Kalau biru berarti yang ini kan, warna ini 7 dulu. 7, kemudian ini 11, kita tulis aja dulu. Kemudian 9, boleh 9. Kemudian 16. Kemudian 18, oke, 18. 16 lagi, oke, 16 lagi. 7 lagi. Nah, kita susun berikutnya, kita susun dari kecil ke besar. Berarti yang kecil berapa? 7 kan. Ini berapa ya? 11 ya. 9 dulu, 7 coret sudah ditulis. 9 sudah coret, berarti 11, oke. Coret 16 dan 18. Nah, kalau kita nyari nilai tengah gampang sebetulnya kawan. Ini coret 1 ya, nilai tengah itu nilai yang di tengah berarti. Coret 1, cut coret ya. Cut cerot ya, udah ketemu tuh siapa yang di tengah. C11 kawan-kawan ya. Jadi untuk soal nomor ini adalah yang C11. Begitu kan Zain? Idap, top. Oke, bukan. Oke, kan barangkali ini saja dulu yang bisa diberikan dalam set ini oleh Maki untuk persiapan kita menghadapi seleksi pretest PPG dalam jabatan tahun 2003 untuk gelombang 2-nya, karena berdasarkan informasi beredar untuk gelombang 2 ini akan dilangsungkan pada bulan Agustus ini. Berarti ada waktu kurang lebih ya, tinggal menghitung lagi kawan-kawan ya. Dan sebagai mereka tahu bahwa soal-soal yang muncul diantaranya ada soal literasi numerasi, kemudian juga ada soal pedagogik dan juga soal kontennya, itu penguasaan konten itu dalam materinya. Kalau guru kawan-kawan yang mengajar IPA berarti nanti materinya banyak muncul, harus dikuasai tentang materi IPA. Kalau kawan-kawan mengajar matematika berarti kawan-kawan harus menguasai materi matematika, biasanya standar SMA nih, biasanya setahu Maki itu standar SMA. Kemudian juga IPS juga, bahasa Inggris juga kawan-kawan harus persiapkan diri untuk menghadapi
seleksi ini kawan-kawannya. Untuk itu kawan-kawan di samping jangan lupa di samping kita memaksimalkan usaha, kawan-kawan juga harus memaksimalkan yang doa. Jadi kita maksimalkan waktu yang ada untuk memperbanyak doa dan memperbanyak usaha. Jadi doanya dimaksimalkan, dan sekarang minta doa ibu, doa kakak, adik, doa istri yang sudah menikah, yang punya istri, doa suami yang punya suami, gitu kawan-kawan ya. Semuanya dimaksimalkan. Kemudian kita maksimalkan juga doa buat usahanya dengan apa? Dengan belajar tentunya dari berbagai literasi sumber ya, termasuk dari sini. Jadi gitu kan ya. Karena artinya usaha tanpa doa itu sama aja dengan sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama aja bohong. Antara usaha dan doa itu kan harus seimbang. Kan judul lagunya perjuangan dan doa. Oke, barangkali sudah jadi mudah-mudahan tim berarti